Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami, Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan link ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Perayaan Hari Kelahiran Yesus Kristus akan diadakan pada tanggal 17 Desember 2024. Perayaan Natal Anak dimulai pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. 24 Desember 2024, perayaan Natal Image dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan 25 Desember 2024, perayaan Natal Umum dimulai pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di gereja. Oleh karenanya, mari kita membawa persembahan khusus untuk acara tersebut yang dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar atau melalui amplop persembahan Natal yang telah disediakan panitia. Ibadah tutup buka tahun akan diadakan pada tanggal 31 Desember 2024 dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di gereja. Kelas pemuridan hidup dalam kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK angkatan ke-46 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Sebab Dia adalah Tuhan yang menjamin hidup kita. Amin. Yeay. Biarlah kita bersuka cita menyambut keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Haleluya. Berjalan bersamamu tak akan ku gentar. Amin. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, pasti keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup.
jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sebab Engkau Tuhan yang telah datang ke dunia, berikan keselamatan bagi setiap kami. Haleluya. Biar hati kami tetap percaya Kau satu-satunya penyelamat kami. Haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Takkan ku takut, ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Haleluya. Biar hati kami tetap bersuka cita menyambut kehadiran Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan yang benar, yang menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Hey. Biarlah kuasa-Mu terus melimpah atas hidup kami. Kau
berpengharapan kepada Engkau Tuhan Allah yang perkasa. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja, sungguh Engkaulah Raja yang telah membebaskan hidup kami dari belenggu dosa. Haleluya. Dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah Kau Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang menjamin hidup kami, sehingga kami tak perlu takut, karena Engkau selalu bersama di dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Kami percaya kuasa-Mu terus dinyatakan di dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya,
nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Yes, Jesus. Ku nyanyi Haleluya, sungguh kau hebat, yes, Jesus. Kau hebat. ajaib perkasa, Amin Tuhan. perbuatan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagimu Rajaku. Sungguh kau Hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya bagi Raja segala raja. Haleluya, di hidupku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kasih-Mu Tuhan penuhi hatiku. Kasih-Mu Tuhan yang menopang selalu berjalan di dalam jalan bersamamu. Takkan pernah ku takut, takkan pernah ku sempat bersama di dalam penyertaan, penyertaan-Mu nyata di dalam hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Oh, lawatan-Mu Tuhan, jamaah-Mu penuhi hati kami. Oh, ya la 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 la, shaka ya la 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 la, sikara la 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 la, ila la 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 la, shaka ya la la la, sikara la 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 la, sikara la 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 la, sikara la 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 la, shaka ya la la la, ila la 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 la, shaka ya la la la, sikara la 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 la, shaka ya la la la. La 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 la, la 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 la, shaka ya la la la, sikara la 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 la, la 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 la, sikara la 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 la, shaka ya la 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 la, la 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 la, sikara la 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 la, shaka ya la 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 la. La 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 la, shaka ya la la la. La 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 la, shaka ya la la. La 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 la, oh Tuhan, bersyukur, ku bersyukur Tuhan, Kau datang di dalam hidup.
Kau jadikanku berharga, Kau jadikanku anak-Mu Tuhan. Oh, ku aman bersama-Mu, ku aman di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita telah memasuki bulan terakhir dari tahun 2024 ini. Kurang dari 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun 2025. Menurut saudara, mana yang lebih menjadi kecenderungan kebanyakan orang menatap masa depan? Apakah memandang hari esok dengan sikap optimistik atau pesimistik? Optimis, yaitu meyakini bahwa hari depan akan semakin lebih baik dari masa lalu. Atau pesimis, yaitu menilai bahwa masa depan akan semakin suram. Mengapa hal itu penting untuk diketahui? Sebab kedua outlook atau pandangan tersebut sangatlah berpengaruh dari kehidupan orang yang mengalaminya. Dari kehidupan orang yang mengalaminya menurut Pew Research Center, sebuah lembaga penelitian sosial yang sangat berbobot di Amerika Serikat, dalam laporannya berjudul Worries About Life in 2025 atau kekhawatiran tentang kehidupan di tahun 2025. Sikap optimistik akan berdampak positif terhadap kesehatan mental dan jasmani, meningkatkan motivasi serta membuahkan relasi yang sehat di dalam masyarakat. Sedangkan sikap pesimistis akan menghasilkan dampak yang sebaliknya, yaitu menurunnya kesehatan dan merosotnya produktivitas dan berkurangnya keterlibatan sosial di dalam komunitas. Yang perlu diperhatikan adalah menurut laporan yang diterbitkan pada bulan April 2023 oleh Pew Research Center, tadi kebanyakan orang di Amerika menatap masa depan mereka dengan pandangan yang suram dan melihat masa lalu secara positif. Artinya mereka bersifat pesimistis terhadap hari esok. Menurut Ipsos, sebuah lembaga research dan konsultasi global yang berpusat di Prancis, hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi yang naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok, yaitu naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok di Amerika. Bahkan Menkeu Sri Mulyani dalam kunjungannya ke Amerika 2 tahun lalu, bahwa makanan di restoran fast food di negara itu harganya semakin bertambah mahal. Kondisi ini semakin bertambah berat karena kondisi dan situasi keamanan global seperti situasi perang di Ukraina dan Timur Tengah semakin memburuk. Lalu bagaimana dengan keadaan di Indonesia? Apakah masyarakat menghadapi masa depan dengan sikap optimistis atau pesimis, atau malahan bersikap masa bodoh? Memang kita tidak memiliki data hasil penelitian yang valid atau yang benar-benar dapat diandalkan tentang hal tersebut. Hanya saja menurut laporan mediadetik.com pada bulan Januari 2024,
hasil survei kesehatan jiwa remaja menunjukkan bahwa 17 juta jiwa remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental. Apabila jumlah remaja saat ini di Indonesia berjumlah 64,9 juta jiwa, maka berarti 26% orang berusia remaja di negeri kita mengalami gangguan mental. Bukan suatu jumlah yang dianggap enteng, yang secara tidak langsung menunjukkan masalah kekhawatiran dan sikap pesimistis juga merupakan tantangan yang serius atas negeri kita. Atas dasar itu, maka pesan yang Allah sampaikan secara berulang-ulang melalui para malaikat di sekitar peristiwa kelahiran Yesus Kristus sangatlah relevan dan penting untuk kita dalami. Pesan yang berulang-ulang, jangan takut. Do not be afraid. Fear not. Apabila saat ini kekhawatiran masa depan dan pesimis sedang saudara alami, dengarlah pesan dari Allah tersebut. Jangan takut. Be not afraid. Fear not. Perlu saudara pahami bahwa bila Tuhan berkata kepada saudara, hal itu bukanlah sekedar membesarkan hati saudara dan yang tanpa dasar seperti yang akan kita lihat sepanjang bulan ini. Setiap pesan jangan takut yang Allah sampaikan di sekitar peristiwa kelahiran Yesus selalu diikuti dengan penjelasan tentang dasar dari pesan tersebut. Singkat kata, kalau Tuhan berkata, jangan takut, bukanlah sekedar asbun, asal bunyi atau asal berbicara. Bukan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ia berikan, Tuhan mempersilakan saudara untuk menimbang apakah pesan yang ia sampaikan, yaitu jangan takut tadi, apakah saudara andalkan atau tidak. Ingat, Tuhan bukan pribadi yang suka membual. Ia bukan pribadi yang suka menyampaikan janji-janji yang muluk, namun kenyataannya kosong atau over promise and under deliver. Janji seperti itu lazim dilakukan melalui iklan, yaitu janji-janji yang menggiurkan, yang hanya sekedar pepesan kosong belaka. Namun tidak demikian halnya dengan janji-janji Tuhan. Janjinya dapat diandalkan dan kebenaran dari firman tak usah diragukan. Untuk itu, saya ajak kita melihat pesan jangan takut pertama, yaitu disampaikan Allah melalui malaikat Gabriel dalam rangkaian peristiwa di sekitar kelahiran Yesus Kristus. Pesan yang ia sampaikan kepada seorang imam bernama Zakaria di Yerusalem sekitar 15 bulan sebelum Yesus lahir. Peristiwa tersebut dicatat di dalam Lukas 1 ayat 5 sampai 20. Dan saya bacakan ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di ayat-ayat tersebut yang barusan kita baca, kita menemukan seorang imam yang bernama Zakaria. Kalau saudara membaca ayat-ayat sebelumnya,
terutama di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, saudara akan memperoleh keterangan tentang siapakah Zakaria ini. Di situ diutarakan bahwa ia memiliki istri bernama Elisabet. Mereka berdua, yaitu Zakaria dan Elisabet, adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah, yaitu dengan menaati segala perintah Tuhan tanpa celah. Hanya saja di ayat 7 mereka disebut tidak mempunyai anak. Alasannya yaitu Elisabet adalah seorang yang mandul dan kedua mereka telah lanjut umur. Dengan kata lain, bahwa mustahil bagi mereka, yaitu Zakaria dan Elisabet, untuk memiliki keturunan. Sebab ketika Elisabet masih usia muda pun mustahil bagi dia memiliki keturunan. Sedangkan sekarang ia dan Zakaria sudah berusia lanjut, sudah mati haid. Artinya mustahil di atas kemustahilan bagi dirinya untuk mendapatkan keturunan. Suatu hari, sebagaimana yang dituliskan di ayat 8 sampai 10 tadi, Zakaria melakukan tugas pelayanan, yaitu membakar dupa di dalam bait Tuhan. Suatu tugas yang dilakukan sederhana saja, namun sesungguhnya tidak sembarang orang boleh melakukannya. Karena tidak semua orang diizinkan masuk ke dalam ruang kudus di bait suci di mana pembakaran dupa itu dilakukan. Hal ini dapat dilihat di ayat yang ke-9. Artinya tugas ini sangatlah sakral dan hanya orang terpilih dalam undian yang ditugaskan untuk melakukan pelayanan itu. Sementara Zakaria melakukan tugas pelayanan itu seorang diri. Di ayat 11 dan ayat 12 ditulis seorang malaikat menampakkan diri kepada Zakaria. Melihat malaikat itu, Zakaria merasa terkejut dan menjadi takut. Hal ini saudara akan lihat di hampir semua catatan di Alkitab, yaitu ketika orang melihat malaikat menampakkan diri, maka orang tersebut akan merasa takut. Dari situ diduga bahwa malaikat bukan berpenampilan seperti gemuk dan lucu dan dengan sayap kecil dan terbang kian kemari, yaitu seperti yang digambarkan dalam cerita-cerita komik. Kalau penampakan malaikat seperti itu, orang yang melihatnya hanya akan merasa terkejut dan tidak akan merasa takut. Selanjutnya di ayat 13 dan ayat 14 dan 18 sampai ayat 19 ditulis demikian. Namun malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria." Sekali lagi saya baca, "Jangan takut hai Zakaria." Sekali lagi, "Jangan takut hai Zakaria." Alasannya yaitu doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan akan harus menamai dia Yohanes, dan engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bergembira atas kelahiran itu. Ayat 18, lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu? Aku tahu bahwa hal ini akan terjadi, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah, yang diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik ini kepadamu." Saudara lihat, kalimat pertama yang diucapkan oleh malaikat yang bernama Gabriel ini kepada Zakaria bukanlah shalom, seperti salam yang diucapkan oleh orang Kristen yang ke Yahudian, seperti yang di masa kini. Ia juga tidak berkata, "Halo, apa kabar?" Namun kalimat pertama yang ia ucapkan adalah, "Jangan takut, hai Zakaria." Hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan adalah sangat penting, sehingga ia kemukakan dari sejak awal. Sebagaimana Tuhan melalui malaikat Gabriel menasihatkan Zakaria agar ia tidak merasa takut. Demikian pula Tuhan mengutarakan pesan yang sama yang ia pesankan kepada kita. Alasan dari pesan tersebut adalah pertama, Tuhan tidak melupakan kita. Apa saudara?
alasan pertama mengapa kita tidak takut, Tuhan tidak melupakan kita. Saya ulang, alasan mengapa kita tidak perlu takut, alasan pertama adalah Tuhan tidak melupakan kita. Kita tidak usah merasa takut sebab Tuhan tidak melupakan kita. Tentang hal ini kita perlu memperhatikan apa yang diucapkan Gabriel di ayat 13. Yaitu jangan takut hai Zakaria. Apakah alasan dari nasihat ini? Apakah karena Gabriel melihat bahwa Zakaria merasa takut seperti yang dicatat di ayat 12 tadi? Dan karena itu ia berusaha menyenangkan hati Zakaria? Atau karena alasan yang lain? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita lihat apa yang dikatakan Gabriel lebih lanjut. Di ayat 13 tadi, ia berkata, jangan takut hai Zakaria. Sebab kata sebab itu menunjukkan bahwa kalimat di belakangnya merupakan alasan dari pernyataan yang di depannya. Alasan tersebut adalah doamu telah dikabulkan. Jadi alasan mengapa Zakaria tidak usah merasa takut karena doanya telah dikabulkan oleh Tuhan. Apakah isi dari doa Zakaria yang dikabulkan itu? Di dalam kalimat selanjutnya, Gabriel berkata, Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau harus menamai dia Yohanes. Dari situ tersirat pengertian sesudah bertahun-tahun Zakaria berdoa. Dan karena doanya tidak kunjung dikabulkan, sehingga ia beranggapan bahwa Tuhan sudah melupakan dirinya. Pernahkah saudara merasa bahwa Tuhan tidak mempedulikan saudara dan ia melupakan saudara? Sehingga sementara orang lain memperoleh peluang dan jawaban atas hal yang saudara harapkan, saudara malah dilewatinya begitu saja. Di dalam hal ini, kita harus memahami bahwa Tuhan bukanlah manusia seperti kita. Manusia seperti saya adalah makhluk pelupa. Di mana beberapa waktu yang lalu ketika saya berada di luar kota, kemudian saya ke suatu tempat resto dan setelah menikmati hidangan yang telah disajikan, kemudian saya ke kasir untuk membayar semua pesanan makanan yang kami pesan. Di saat itu saya ingin membayarkannya dengan kartu debit atau ATM saya. Namun ATM yang di dompet saya tidak saya temukan. Saya coba cari dan benar-benar kartu ATM saya tidak saya temukan. Akhirnya niat untuk bayar pakai ATM tidak jadi. Untungnya uang cash di dompet saya masih cukup untuk bayar makanan yang telah kami pesan. Namun yang jadi persoalan adalah karena saya masih beberapa hari lagi di luar kota. Tentu kebutuhan dana untuk saya menjadi kendala. Saya coba ingat-ingat ATM itu saya taruh di mana. Tetapi saya lupa di mana saya taruh. Sampai akhirnya saya pulang dan kemudian saya harus menyediakan waktu untuk melapor dan meminta dibuatkan ATM ke kantor cabang penerbit kartu ATM tersebut. 2 minggu kemudian ternyata ATM yang saya lapor hilang tersebut saya temukan terselip di tas di mana saya taruh dompet saya dan saya bawa kemana-mana. Memang sebagaimana yang dilaporkan oleh Daily Mail, manusia memiliki kecenderungan mudah lupa. Sehingga seperti yang dimuat dalam tabloid yang terbit di Inggris tersebut, rata-rata setiap orang kehilangan 9 barang di setiap harinya. Hilang karena ia lupa di mana terakhir kalinya ia menaruh barang itu. Di antara barang-barang yang paling sering hilang atau lupa ditaruh di mana itu adalah handphone, kunci rumah, kunci mobil, atau kunci motor, kacamata, dan dompet. Tentu bukan berarti bahwa barang-barang itu tidak dapat ditemukan kembali. Namun rata-rata setiap hari orang menghabiskan dari waktunya hanya untuk menemukan barang-barang tersebut. Sehingga di sepanjang hidupnya rata-rata orang menghabiskan waktunya sebanyak 6 bulan hanya untuk mencari barang-barang tadi. Suatu pemborosan waktu yang tidak sedikit.
Kalau manusia adalah makhluk yang cenderung pelupa, maka tidak demikian dengan Allah. Karena itu melalui malaikat Gabriel tadi, ia berkata, jangan takut hai Zakaria, aku tidak melupakan dirimu. Aku menjawab dan mengabulkan doamu. Engkau dan Elisabeth istrimu akan memiliki keturunan seperti yang selama ini telah engkau doakan. Hal yang juga yang ingin ia sampaikan kepada saudara melalui uraian firman Tuhan ini, yaitu jangan takut, Tuhan tidak melupakan saudara. Ia tidak mengabaikan saudara. Ia bersikap peduli terhadap harapan yang saudara utarakan kepadanya melalui doa-doa saudara. Jangan takut. Selanjutnya bagian yang kedua, alasan kenapa kita tidak usah takut, yaitu Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Kita tidak usah takut karena Tuhan tidak mengenal kemustahilan. Dengan bertambahnya usia dirinya dan Elisabeth istrinya adalah wajar bila Zakaria berkesimpulan bahwa adalah mustahil bagi Elisabeth untuk memiliki keturunan seperti yang ia utarakan. Seiring berjalannya waktu, maka pintu kemungkinan dirinya untuk memiliki anak semakin tertutup. Keadaan seperti itu, rasa putus asa bahkan skeptis bisa saja menguasai dirinya. Hal tersebut tercermin dari tanggapan yang ia ucapkan kepada Gabriel, yaitu yang ditulis di ayat yang ke-18. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umur. Dalam bahasa Inggris, yaitu dalam Alkitab New International Version, kalimat yang pertama diucapkan Zakaria ini diterjemahkan sebagai berikut. How can I be sure of this? Bagaimana aku dapat yakin akan hal ini? Dalam kalimat tersebut tercermin bahwa Zakaria tidak yakin akan apa yang Allah sampaikan melalui Gabriel ini. Alasan yang ia berikan adalah sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya. Alasan yang masuk akal. Namun ingat bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui batas akal kita. Kalau Tuhan hanya mampu sebatas akal manusia, maka berarti Dia hanya sekedar seperti manusia yang terbatas kemampuannya. Namun yang benar, Tuhan bukanlah manusia. Dia tidak terbatas, kuasanya tidak terbatas. Tidak ada masalah yang sesulit apapun yang mampu membatasi Tuhan. Oleh karena itu, Ia sanggup melakukan mukjizat. Sampai hari ini pun Tuhan tetap melakukan mukjizat di dalam hidup kita. Tak terhitung mukjizat yang telah saya alami dalam hidup saya. Salah satunya adalah tahun 1997. Saya mengalami kecelakaan di Jakarta di saat saya mengendarai motor dalam kecepatan tinggi untuk rapat panitia retreat. Ketepatan saat itu saya ketua panitia. Tepatnya setelah lampu merah di Slipi, Jalan Es Parman, di samping pintu tol, saya menyelip melewati truk kontainer. Di saat saya menyelip tersebut, di sebelah kanan samping pintu tol, tak diduga ada batu lumayan besar di pinggir pintu tol. Saya tabrak dan kemudian saya kehilangan keseimbangan dan jatuh terseret 200 meter sampai di depan balai pelatihan PLN. Orang yang saya bonceng tidak apa-apa, selamat dan tidak mengalami luka apapun. Sedangkan saya sudah tidak sadar menurut penuturan yang saya bonceng. Semestinya saya sudah mati. Lalu dibawa ke rumah sakit Pertamina di Kebayoran dan kurang lebih saya dirawat di situ. Dan beberapa jam kemudian saya sadar dan dinyatakan semua baik-baik saja. Kecuali luka bagian wajah dan beberapa di bagian tubuh lainnya. Kalau bukan karena mujizat Tuhan, dalam peristiwa itu, saya tidak akan ada di depan saudara sampai saat ini. Sekarang bagian yang ketiga, kita tidak usah merasa takut. Mengapa? Karena
Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. Sekali lagi, mengapa kita tidak perlu takut? Bagian yang ketiga, Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. Saya ulang, kita tidak usah merasa takut, sebab Tuhan bekerja selalu tepat pada waktunya. Memang bisa jadi jadwal waktu Tuhan berbeda dengan keinginan kita. Namun yang pasti Tuhan tidak pernah terlambat waktu Ia bekerja. Sebagaimana Ia juga tidak pernah tergesa-gesa di dalam berkarya. Ia selalu bekerja pada waktunya sesuai dengan rencananya yang sempurna. Sehingga kalaupun Zakaria dan Elizabeth harus menunggu bertahun-tahun sebelum harapan mereka terwujud, sesungguhnya di dalam semuanya itu Tuhan tidak pernah terlambat dalam bertindak. Oleh karena itu, menanggapi pertanyaan Zakaria di ayat yang ke-18 tadi, yang secara tidak langsung mengemukakan pandangan Zakaria, bukankah sudah terlambat bagi dirinya berketurunan? Maka di ayat ke-19, Gabriel berkata, "Akulah Gabriel yang berdiri di hadapan Allah. Aku telah diutus untuk berbicara kepadamu dan menyampaikan kabar baik kepadamu." Artinya, Gabriel berkata, Allah yang mengutus aku menyampaikan kabar baik ini. Dia yang mengutus aku adalah pribadi yang sanggup mewujudkan janji-janjinya. Di dalam Dia tidak ada kata terlambat. Dia adalah Allah yang kasih, kesetiaan, hikmat, dan kuasanya tidak terbatas. Di dalam kasihnya, Ia memiliki maksud yang baik bagi kita, yang dipanggil dalam rencananya. Ia tidak pernah bermaksud jahat terhadap anak-anaknya. Di dalam kesetiaannya, bahwa Ia tidak akan pernah melupakan kita. Di dalam hikmatnya yang tidak terbatas itulah, mengetahui yang terbaik dan tepat untuk bertindak. Bukan itu saja, di dalam kuasanya, Ia sanggup apapun yang Ia rencanakan. Sesungguhnya tidak ada rencananya yang akan gagal. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan di dalam satu khotbah yang kami alami dalam pergumulan atas kelanjutan studi anak kami. Tepat ketika pada waktu istri saya melewati suatu perguruan tinggi swasta di kota Malang, yaitu University Macum. Istri saya dalam hatinya kepingin anak kami kuliah di situ. Namun kemampuan kami untuk membiayai ke sana sangatlah tidak mampu. Karena uang masuk dan uang kuliahnya sangatlah mahal. Beberapa waktu kemudian terjadi pandemi COVID-19. Di penghujung pandemi COVID-19, anak kami juga lulus SLTA. Hampir di waktu yang bersamaan, anak saya mendapatkan surat dari University Macung tersebut yang istri saya ingin anak kami kuliah di situ. Surat tersebut memberitahukan atau memberikan informasi bahwa uang masuk mendapatkan pemotongan harga yang sangat besar, ditambah lagi ada pemotongan bila melalui jalur prestasi. Yang pada akhirnya uang masuk kuliah di perguruan tinggi tersebut sesuai dengan kemampuan kami untuk membayarnya. Dan akhirnya anak kami kuliah di situ, yaitu di University Macung. Yang istri saya ingin anak kami kuliah di situ. Tuhan tidak pernah terlambat di dalam menepati janjinya. Oleh sebab itu, apapun yang sedang Anda alami saat ini, pegang perkataan Tuhan melalui malaikat Gabriel kepada Zakaria tadi. Jangan takut. Don't be afraid. Fear not. Karena sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan saudara, tidak mengenal kemustahilan, dan Dia selalu bekerja tepat pada waktunya. Dengan meyakini kasih, kesetiaan, hikmat, dan kuasa Tuhan, mari kita serahkan hidup kita dan masa depan kita ke dalam tangannya. Kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus yang telah Ia buktikan oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Hikmat dan kuasa Kristus yang telah Ia tunjukkan melalui kebangkitan dari kematian. Kasih dan kesetiaan Tuhan Yesus yang sebentar akan kita ingat dan rayakan melalui perjamuan kudus. Hikmat dan kesetiaannya yang kita sambut dalam
iman melalui doa dan penuh dengan ucapan syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya kasih kesetiaan-Mu, hikmat-Mu, kuasa-Mu tidak terbatas. Itu sebabnya kami juga percaya Tuhan bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau tidak pernah mengabaikan kami. Engkau selalu peduli kami. Dan kuasa-Mu yang tidak terbatas menjamin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Dan kesetiaan hikmat-Mu menjamin bahwa Tuhan selalu bekerja tepat pada waktunya. Itu sebabnya hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang saat ini sedang dalam keraguan, khawatir, takut. Engkau tolong mereka, Engkau teguhkan hati mereka dengan firman-Mu, supaya mereka tidak menjadi takut. Kuatkan mereka sehingga mereka memegang kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang setia, Allah yang penuh hikmat, Allah yang penuh kuasa, yang sanggup melakukan perkara yang hebat, melakukan mujizat-Mu, dan Engkau menjamin itu. Engkau berkati ekonomi mereka, Engkau berkati rumah tangga mereka, Engkau berkati keuangan, studi mereka, dan seluruh apa yang mereka lakukan. Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh percaya akan kesetiaan-Mu. Kami sungguh percaya akan kasih-Mu. Kami percaya akan hikmat-Mu dan kuasa-Mu. Yang dulu, sekarang, dan sampai selamanya berlaku bagi orang yang berharap kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, mengingat akan pengorbanan Kristus, supaya kita senantiasa diteguhkan dalam pengharapan kita kepadanya. Dan kita tidak perlu takut akan hari esok kita, karena kita tahu Ia telah menjamin masa depan kita, masa depan yang penuh harapan. Dalam kasih, dalam kesetiaannya, dengan hikmat dan kuasanya, Ia sanggup melakukan mujizatnya atas hidup kita. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita mempersiapkan roti dan anggur. Kiranya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita memohon pengampunan kepadanya. Kalau ada kita menyimpan kesalahan orang lain, mari kita melepaskan pengampunan. Karena seperti Tuhan telah mengampuni kita, kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdiam diri sejenak dan berperkara di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan roti dan anggur ini. Dan kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur atas pengorbanan Kristus yang telah menghapuskan segala dosa dan kejahatan kita, dan memberikan kita hidup dalam kekekalan, dan yang terus menuntun, memelihara dan menjaga kita, yang menyertai hidup kita sepanjang masa sampai kepada kekekalan. Terima kasih ya Tuhan buat segala pengorbanan, pengampunan-Mu atas hidup kami, yang menghapuskan segala dosa dan kejahatan kami, dan Engkau menjadikan kami menjadi milik-Mu,
menjadi kepunyaanmu ya Tuhan, yang Engkau pelihara dan Engkau jaga, dan Engkau terus menyertainya sampai kami hidup dalam kekekalan. Kasih dan kesetiaan-Mu, hikmat-Mu dan kuasa-Mu terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Karena Engkau telah memanggil dan memilih kami sebagai milik-Mu yang telah dimeteraikan oleh darah-Mu. Sehingga kami menjadi hidup di dalam kemuliaan-Mu yang menjadikan kami menjadi milik-Mu untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita. Kita arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan angkat kedua belah tanganmu. Sebab Allah yang hidup memberkati engkau. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Yang menyertai, memimpin dan menuntun langkah demi langkahmu. Sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.